Waduh, Risma disarankan mundur karena sering marah dan tidak bisa bekerja. Ditulis oleh Jo Putra di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan dan aktivitas di mana seseorang dapat langsung berperan dalam mempengaruhi, mengatur, mengawasi, serta memberi bimbingan kepada bawahannya dalam mencapai tujuan tertentu. Masing-masing individu pemimpin memiliki gaya dalam memimpin. Definisi gaya kepemimpinan adalah cara dan pendekatan dalam membangun rencana, memenuhi target, serta memotivasi dan menginspirasi bawahan. Ini juga berpengaruh pada sifat dan kepribadian dari seorang pemimpin. Ada berbagai gaya kepemimpinan yang sering kita temui, mulai dari gaya yang bersifat otokratis, demokratis, transformasional, dan transaksional. Semua kembali lagi bahwa seorang pemimpin harus memiliki jiwa mengayomi, bertanggung jawab penuh dengan pekerjaan, jujur dan berintegritas. Yang menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah gaya kepemimpinan Tri Risma hari ini, Menteri Sosial Republik Indonesia, yang bagi saya memiliki etos kerja yang tinggi serta kepedulian terhadap bawahan dan orang lain. Beliau sangat concern dengan pekerjaannya. Selain itu, Risma sangat fokus dan detail dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemimpin, sehingga berdampak pada hasil kerja yang maksimal sesuai yang ingin beliau capai. Namun sayangnya, masih ada orang-orang yang tak suka dengan gaya kepemimpinan Risma. Wakil Ketua MPR dari fraksi PKB, Jazilul Fawait, menyoroti gaya kepemimpinan Mensos Risma. Ia mengkritisi Risma yang kerap emosional dan mudah marah-marah. Untuk itu, Jazilul menyarankan Risma untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri. Ia berpandangan Risma mempertontonkan kemarahannya karena tidak bisa bekerja. Ya nggak ada gunanya marah-marah lah. Kalau marah-marah terus kan mending mundur saja. Artinya nggak mampu bekerja, nggak mampu mengkoordinir anak buahnya. Semua orang melihat itu, kata Jazilul. Lebih lanjut, Jazilul menegaskan bahwa di saat ini Risma harus melakukan koreksi internal, bukan untuk menunjukkan emosinya agar semua berjalan dengan baik. Menurut saya, marah-marah adalah sifat dan tabiat Risma dalam memimpin. Melihat perjalanan Risma dalam memimpin, satu hal yang tak dapat diubah adalah sifat emosional dan mudah marah. Bagi saya, marah-marahnya Risma tentu ada sebab dan alasannya. Tidak serta-merta beliau datang lalu mencak-mencak tak karuan yang bisa saja orang lain melihat sebagai sisi negatif dari seorang Risma. Risma tahu betul bahwa dengan pembawaan yang mudah naik darah bukan berarti tidak bisa dalam bekerja. Sifat emosional yang ia terapkan dapat mengubah orang lain lebih aware dengan pekerjaannya. Beliau bermaksud agar tujuan mencapai target tertentu dapat tercapai lebih baik lagi. Justru dengan kemarahannya membuat orang lain lebih fokus dengan apa yang dikerjakan. Apalagi Risma adalah seorang ibu yang bagi saya wajar jika marah terhadap anaknya yang tidak becus dalam bekerja. Saat ini Risma sangat peduli sekali dengan program bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak PPKM. Beliau memastikan betul bahwa penyaluran sembako maupun dana tunai tersalurkan tepat sasaran. Selain itu, time frame yang diberikan bagi keluarga tak mampu harus betul-betul tepat waktu. Risma berpendapat bahwa orang miskin yang terdampak pandemi sangat memerlukan bantuan dana untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dengan adanya pembatasan karena pandemi, banyak warga masyarakat yang kurang mampu susah mencari nafkah demi perekonomian keluarga. Untuk itulah wajar bagi saya apabila Risma secara emosional marah-marah kepada orang yang lamban dalam mengeksekusi bantuan secara cepat dalam pendistribusian bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan. Salah satu yang terlihat adalah ketika Risma geram terhadap lembaga perbankan sebagai biang keladi permasalahan di balik terhambatnya distribusi bantuan sosial. Beliau kerap menuding bahwa pihak perbankan tidak tanggap dalam mengatasi beberapa masalah yang menimbulkan kekecewaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya Kemensos. Anda tidak pernah merasakan kan bahwa ketika seorang anak yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal COVID, lalu besok dia kesusahan makan, kata Risma dengan nada meninggi. Dalam kasus ini bagi saya tentu saja dapat membuat Risma meradang dan kecewa, sebab Risma menganggap bahwa sistem birokrasi di bank tersebut telah menghambat proses pencairan dana serta membuang-buang waktu bagi warga yang ingin menerima bantuan tunai. Padahal Kemensos sudah bekerja dengan sungguh-sungguh agar dana bantuan masuk sesuai jadwal yang ditentukan. Saya mengerti bahwa dengan kemarahan Risma dapat diartikan sebagai cambuk untuk lebih peduli kepada profesionalitas. Dengan terhambatnya dana bantuan tersebut, bagi saya sangat menyusahkan orang yang benar-benar membutuhkan. Seharusnya bank lebih proaktif
dan cepat tanggap dalam menangani bantuan yang sudah susah payah diupayakan oleh pemerintah. Tindakan yang dilakukan bank yang lamban dalam mencairkan dana bagi masyarakat kecil tentunya akan membuat marah apabila saya berada di posisi Risma. Alasannya sangat jelas bahwa jangan sampai kita dituding telah berbuat curang dan korup. Jadi apakah dengan marah-marahnya Risma menunjukkan beliau tidak bisa bekerja? Apakah dengan sifat emosional Risma sepatutnya Risma mundur dari jabatannya? Ingat, dengan marah-marahnya Risma dalam memimpin, telah banyak penghargaan yang beliau terima, baik nasional maupun internasional. Karena bagi saya, lebih baik pemimpin sering marah tapi menghasilkan sesuatu yang positif daripada pemimpin yang santun, tapi suka mengklaim kerja orang lain untuk menerima penghargaan. Saran buat Bu Risma, kurangi marah dan emosi ya Bu, demi kebaikan kita bersama. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Pekan September, jangan ada lagi isu PKI di antara kita. Bisakah? Ditulis oleh widodo@spdcworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Isu, kabar, tuduhan atau apapun namanya terkait Partai Komunis Indonesia atau PKI pasti muncul, atau tepatnya sengaja dimunculkan setiap kali bulan September tiba. Ada yang cuma ngomong banter tanpa data alias asal jeplak, tapi ada yang pakai alat peraga supaya terlihat meyakinkan. Meski dugaan kuatnya, isu diembuskan sendiri, alat peraga dicetak sendiri, pura-pura ada temuan lalu dibakar sendiri. Ada yang gak beres sama cara pikir orang-orang semacam ini. Loh, kok orang? Lah iya, memang yang selama ini melakukan hal itu sejenis dedemit atau makhluk astral. Ya orang lah. Oh iya, ada lagi yang bilang seperti orang kehabisan obat, yakni menuduh Jokowi dan pemerintahannya sedang menerapkan ideologi komunis. Maaf, kayak gini hanya bacotan yang asal jeplak dan lebih baik ditertawakan saja. Lagi pula kalau memang mereka yakin dengan ucapan dan temuannya soal isu PKI itu, kan tinggal tunjukkan saja buktinya. Kalau sebut orang ya tunjukkan siapa orangnya, di mana dia bersembunyi, terus ungkap ke publik dengan bukti orang itu terafiliasi ke PKI. Kita ingat, seorang Alfian Tanjung pernah menuduh kalau rezim sekarang yang berkuasa adalah rezim komunis. Yahya Waloni juga tak kalah heboh dengan ikut-ikutan soal COVID-19 yang disebutnya sebagai strategi komunis. Pernyataan yang semakin melengkapi deretan ucapan tanpa isi, tapi cuma heboh di media sosial, seperti buih ombak di lautan atau surga tong kosong berbunyi nyaring. Kayak lagu slang itu, masih ingat kan? Presiden Jokowi juga sudah menjawab tudingan yang dialamatkan kepada dirinya dan keluarga. Karena sempat dulu ada isu kalau Jokowi adalah keturunan PKI. Sempat pula beredar foto DN Aidit sedang berpidato, lalu tampak orang di depannya yang disebut sosok Jokowi. Padahal waktu PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang, usia Jokowi kecil baru kisaran 4 tahunan. Namun, perkiraan angka 6% masyarakat yang percaya kabar bohong itu tak bisa dianggap sepele. Angka 6% itu banyak loh. Kalau diambil dari 250 juta penduduk saja, sudah berapa juta manusia yang termakan hoax dan fitnah itu? Lalu bisa saja meneruskannya dengan katanya sih ini Jokowi dan keluarganya terkait PKI loh. Kondisi miris yang sekaligus membuktikan bahwa sebagian masyarakat kita masih perlu dibikin melek, terutama soal pemahaman terkait isu tertentu yang tidak jelas kebenarannya. Karena sengaja disetting buat framing negatif untuk Jokowi, keluarga, dan pemerintahan yang sekarang dipimpin bersama Ma'ruf Amin. Dan kalau sekarang kita memasuki bulan ke-9 dari kalender Masehi 2021 dengan peringatan rutin terkait momen G30 SPKI pada akhir bulan yang memang tak bisa dipisahkan dari sejarah kelam negeri ini, masihkah ideologi komunis pantas dimunculkan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya? Kalau saya sih nggak usah, karena nggak ada gunanya juga. Nggak perlu juga ada acara nonton bareng atau nonton sendirian film G30 SPKI yang sangat dikenal oleh generasi 80 dan 90-an awal itu. Maklum, saat itu filmnya menjadi tontonan wajib bagi anak-anak sekolah yang sampai sekarang saya belum bisa menangkap faedah dari tontonan itu. Oh iya, kabarnya film itu diduga tidak sesuai dengan fakta sejarah kan? Entah mana yang benar, karena zaman itu mesin propaganda yang dilakukan rezim Soeharto agaknya sangat kuat, dominan, dan menyentuh segala aspek kehidupan di negeri ini. Mau protes nggak berani, apalagi mau melawan. Mungkin nasib orangnya akan berakhir tragis. Wong anak SD bertanya saja langsung diselidiki sama Pak Harto kok dengan ditanya siapa yang suruh. Benar pendekatan unik, khas Pak Harto, sosok yang kerap tersenyum dengan penuh arti.
Kata orang, julukan The Smiling General memang tepat buat orang ini. Senyum yang gak cuma menghanyutkan tapi bisa bikin tahu sendiri maksudnya kan? Jadi gimana dengan September 2021 kali ini? Kalau berharap isu soal PKI atau komunisme hilang 100% sih rasanya mustahil ya. Namun setidaknya kalau isu unfaedah seperti itu bisa di counter, paling tidak harapannya bisa turunkan angka masyarakat yang percaya karena kebodohan yang dimanfaatkan oknum tertentu yang tidak mau melihat negeri ini tentram. Gitu kura-kura. Bagaimana menurut Anda?